Halo semua, di sesi ini kita akan belajar tentang branding. Sehari-hari kita berhadapan dengan produk dan juga jasa yang kita konsumsi, yang informasinya kita lihat dan perhatikan di media, dan itu semua bersentuhan dengan branding. Nah, di materi ini kita akan belajar apa sebetulnya brand itu, lalu pengambilan keputusan tentang brand itu melibatkan aspek rasional dan juga emosional, lalu tentang brand identity. Oke, kita akan mulai dari apa itu brand. Berdasarkan American Marketing Association, brand adalah nama, term, tanda, simbol, atau desain, atau kombinasi dari hal tersebut yang dimaksudkan untuk mengidentifikasi produk dan service yang ditawarkan oleh perusahaan. Dan juga untuk membedakan, mendiferensiasikan produk dan jasa itu dari kompetitornya. Nah, sampai di situ kita bisa memahami bahwa brand bermanfaat untuk mengidentifikasi produk dan jasa serta menjadi diferensiasi. Tapi brand lebih daripada itu. More than just identify dan differentiate. Kunci dari aktivitas branding dan juga proses pengembangan brand itu lebih jauh adalah pada bagaimana menciptakan daya tarik bagi konsumen, create consumers appeal. Nah, jadi kita belajar lebih memahami lagi bahwa brand adalah keseluruhan, the sum of all information, dari semua informasi tentang produk, service, ataupun perusahaan yang disampaikan lewat saluran komunikasi dan pengalaman-pengalaman yang diciptakan. Jadi seluruh informasi tentang produk, service, atau perusahaan yang kita alami dan yang kita dapatkan informasi melalui komunikasi, keseluruhan itu adalah brand itu sendiri. Dan brand mampu menciptakan asosiasi dan juga hubungan emosional antara entity yaitu perusahaan dengan stakeholders-nya, yakni pihak yang berhubungan dengan perusahaan, apa itu target audience atau konsumen, karyawan, investor, komunitas, supplier, dan stakeholders lainnya. Nah, jadi brand bukan sekedar advertising. Terkadang brand dimaknai sebagai iklan atau advertising. Jadi brand bukan dimaknai tentang produk saja atau logo, advertising, sponsorship, public relation, marketing, maupun penamaannya. Ketika kita misalnya melihat gambaran brand yang ada pada slide ini seperti contohnya Apple, Unilever, Starbucks, IKEA, Google, Samsung, Coca-Cola, dan contoh brand lainnya. Nah, brand ini merepresentasikan keseluruhan, yakni cohesive story dari keputusan cerdas yang dibuat oleh perusahaan untuk memaksimalkan manfaat dari brand ini bagi stakeholders-nya. Jadi brand tidak berhenti hanya bicara tentang produk, logo, dan advertising, tapi brand adalah keseluruhan yang merepresentasikan reputasi, strategi, track record, vision, filosofi, personality, dan yang tidak kalah penting yakni values, apa manfaat produk dan jasa tersebut bagi konsumennya. Brand berbicara tentang paduan dari semua hal itu. Nah, dalam pengambilan keputusan tentang brand, ada dua aspek yang menjadi pertimbangan utama, yakni rasional dan emosional. Dari sisi rasional, brand dapat mendorong future sales growth, pertumbuhan penjualan di masa depan. Kemudian brand juga mampu punya daya atau kekuatan dari sisi pricing. Bayangkan ada suatu minuman produk kopi misalnya yang belum diberi brand dengan suatu produk minuman kopi yang sudah diberi brand,
dan juga dikenali oleh audiens. Nilai atau harganya akan jauh berbeda. Produk kopi yang sudah punya brand ini akan mudah diingat, direcognize oleh audiens, dikenali oleh khalayak luas, dan nilai atau harganya bisa jauh lebih tinggi. Dia punya pricing power. Dan brand juga dapat mendorong profit margins. Nah, brand sesungguhnya adalah aset. Aset yang intangible bagi perusahaan, yang tidak berwujud. Tapi walaupun dia tidak berwujud, dia punya nilai yang berharga, value yang bisa terukur. Jadi ketika perusahaan memiliki brand, maka dia punya kemampuan untuk memonetisasi brand itu sehingga bisa memberikan profit terhadap perusahaan. Sekarang kita beranjak ke sisi emosional. Brand juga mampu menyentuh emosional konsumen. Ada 4 cara agar brand menyentuh emosional. Yang pertama, fokus pada individu. Kedua, bangun asosiasi-asosiasi. Yang ketiga, appeal to one's self-interest. Membangun minat atau daya tarik dari seseorang atau sekelompok target market tertentu. Kemudian yang keempat adalah relate to one's identity. Terhubung dengan identitas seseorang. Siapa dirinya, apa yang menjadi value bagi dirinya, yakni konsumen ya, yang ditargetkan. Nah, sekarang lebih jauh, emotional ini akan kita dapat pelajari dari contoh-contoh berikut. Yang pertama, fokus on individual. Emotional branding strategy. Ini sebagai contoh, Coca-Cola pernah membuat campaign Hug Me campaign, ya. Nah, Coca-Cola mengenali konsumennya yang sebagian besar adalah anak muda, yang senang dengan hal-hal yang kreatif, yang unik, yang menyentuh emosional mereka. Kemudian Coca-Cola menghadirkan campaign dengan Hug Me di sejumlah box-box minuman tempat orang membeli Coca-Cola. Sehingga konsumen merasakan experience yang berbeda. Menimbulkan word of mouth dari satu konsumen ke konsumen lainnya. Nah, emotional branding strategi lainnya juga pernah dilakukan oleh Coca-Cola ketika dia menghadirkan emoticon yang lucu, yang menarik, dan juga custom di berbagai kaleng kemasannya. Share a Coke, share a feeling campaign. Ini juga menyentuh emosional dari konsumennya. Nah, kemudian establish an association. Yang kedua adalah menyentuh emosional dengan membangun asosiasi-asosiasi. Misalnya, ketika kita mengingat kopi, apa yang ada di benak kita? Mungkin ada satu brand tertentu, seperti contohnya Starbucks. Brand association berbicara tentang asosiasi apa yang tinggal di benak kita ketika kita mendengar sesuatu tentang brand tersebut. Contoh lainnya adalah Nescafe. Ketika kita mendengar nama brand Nescafe, apa yang tinggal di benak konsumen? Kita mengingatnya sebagai brand yang kopi yang instan, mudah dan cepat dibuat, harganya murah dan terjangkau, produk dari Nestle, dan juga mudah ditemui di mana-mana. Nah, itu adalah asosiasi-asosiasi yang melekat kepada brand tersebut. Cara menyentuh emosional berikutnya adalah appeal to one's self-interest. Contohnya brand superfood grocer ini, ya. Nah, konsumen itu sebetulnya tidak selalu menaruh perhatiannya kepada fitur-fitur dari suatu produk atau fitur tertentu dari suatu produk, tapi juga ada kelompok audiens atau target konsumen yang lebih peduli kepada bagaimana produk itu memberi manfaat dan benefit bagi dirinya. Contohnya adalah superfood grocer ini. Ya, konsumen dari brand ini adalah mereka yang peduli terhadap nutrisi, imunitas tubuh, terhadap kesehatan. Ini yang dikatakan appeal to one's self-interest. Selanjutnya adalah relates to one identity.
Nah, misalnya brand GoPro. GoPro merepresentasikan dirinya sebagai suatu brand yang personalized kameramen untuk mereka yang senang extreme sport, mereka yang senang berpetualang. Nah, GoPro memposisikan dirinya seperti itu dan juga mengajak konsumennya untuk melihat diri mereka secara berbeda. Ia memposisikan bagaimana si konsumen melihat dirinya sebagai hero atau pahlawan dalam petualangannya, dan kemudian GoPro hadir untuk mendokumentasikan setiap perjalanan itu. Itu yang dikomunikasikan oleh GoPro dalam strategi komunikasi dan pemasarannya. Nah, dan hal ini relates dengan identity dari target konsumennya, yakni mereka yang menggunakan GoPro adalah orang-orang yang juga punya identitas yang serupa, yang senang berpetualang, yang senang extreme sports, sehingga mereka merasa ada keterhubungan dengan brand GoPro. Itu sebabnya memiliki brand sangatlah penting bagi perusahaan, karena perusahaan harus dipercayai, need to be trust oleh konsumennya. Nah, tentu sulit untuk bisa menawarkan kepercayaan secara langsung kepada konsumen, tapi melalui brand ini bisa jadi kendaraan dan jembatan untuk membangun komponen trust di hati konsumen terhadap perusahaan. Sekarang kita masuk pada brand identity. Apa sebetulnya brand identity itu? David Eker menjelaskan bahwa brand identity adalah seperangkat asosiasi-asosiasi yang melekat pada brand tersebut, yang diciptakan dan dikelola oleh perusahaan atau brand strategies. Jadi ketika kita melihat suatu brand atau mendengar suatu brand, akan ada asosiasi yang tinggal di benak kita tentang brand tersebut. Lalu apa bedanya dengan brand image? Nah, sekarang kita akan melihat brand identity itu sumbernya fokusnya adalah dari perusahaan. Diciptakan melalui aktivitas-aktivitas yang berasal dari perusahaan, kemudian dibangun oleh brand originator, dan juga identity itu dikirimkan atau disampaikan kepada audiens. Nah, lain halnya dengan brand image. Brand image fokusnya kepada si penerima, receiver, yakni target audience. Diciptakan melalui persepsi yang muncul di benak konsumen, diterima oleh si receivernya, dan juga image itu dipersepsikan oleh si target audience. Secara sederhana dapat dimaknai bahwa brand identity adalah identitas yang dibangun oleh perusahaan. Atribut-atribut dari suatu brand, apa fungsinya, manfaatnya, kemudian juga packagingnya seperti apa, dan identitas lainnya yang bisa memberikan asosiasi tertentu pada brand di benak konsumen. Tapi kalau brand image adalah kesan yang tinggal, yakni persepsi yang muncul dari sisi konsumen terhadap brand tersebut. Nah, selanjutnya kita akan melihat brand identity system. Ini adalah model dari David Eker tentang sistem pengembangan identitas brand. Yakni kita perlu memahami bahwa dalam membangun identitas, brand itu punya 4 elemen penting. Dia sebagai produk, sebagai organisasi, sebagai person, dan sebagai simbol. Brand sebagai produk maksudnya adalah brand punya atribut-atribut tertentu. Dia punya atribut yang dapat dikenali oleh konsumennya lewat packagingnya, kemasannya, fungsi yang diberikan, warna tertentu yang identik dengan brand tersebut. Nah, kemudian brand sebagai organization. Kita mengenali brand ini, dia sebagai organisasi yang punya inovasi, punya kualitas tertentu dalam mengembangkan brand tersebut.
Kemudian brand sebagai produk dan sebagai organisasi ini yang memberikan value proposition, yaitu manfaat yang ditawarkan pada audiensnya. Apa value propositionnya, manfaat yang ditawarkan? Yakni manfaat secara fungsional, emosional, dan self-expressive. Nah, lalu untuk membangun identitas, brand juga harus membangun dirinya sebagai person. Jadi punya personality. Brand seperti halnya human being, seperti manusia, dia punya karakteristik tertentu, punya ciri khas tertentu, sehingga konsumen akan dapat mengenalinya. Misalnya suatu brand itu dikenal sebagai brand yang fun, yang energetik. Nah, lalu brand sebagai simbol. Yakni ketika kita melihat identitas brand itu, simbol dari brand, kita akan memaknai brand itu, kita akan punya trust tentang brand tersebut. Ini akan menghasilkan kredibilitas terhadap brand. Kemudian value proposition dan kredibilitas itu bersama-sama mendorong hubungan antara brand dengan customer-nya, brand customer relationships. Jadi sistem ini adalah elemen dasar yang perlu dibangun untuk mengembangkan identitas suatu brand. Sebagai contoh sederhana adalah Pocari Sweat, minuman isotonik yang kita cukup kenali. Nah, sebagai produk, Pocari Sweat menyajikan berbagai bentuk dan kemasan dari produk Pocari Sweat. Ada yang berbentuk botol, kaleng, saset, dan ini brand sebagai produk dengan kemasan yang identik, yang ketika kita melihat brand ini, kita akan mengenali bahwa ini adalah Pocari Sweat. Lalu identitas berikutnya adalah brand sebagai organisasi. Pocari Sweat diproduksi oleh Otsuka yang berasal dari Jepang, country of origin-nya. Kemudian brand sebagai person. Dalam konten komunikasinya atau integrated marketing communication yang dilakukan oleh Pocari Sweat, ia mencoba menghadirkan identitas tertentu tentang Pocari Sweat, yakni suatu brand yang fresh, yang mewakili anak muda, yang senang bergerak dan beraktivitas, berolahraga, yang peduli terhadap kesehatan. Itu brand as a person. Kemudian brand as a symbol, kita akan melihat simbol Pocari Sweat ini dan punya makna tertentu ketika melihat Pocari Sweat. Kita akan punya trust terhadap brand ini. Itu adalah identitas-identitas yang dibangun oleh perusahaan dan yang memberikan asosiasi sehingga tinggal bagi benak konsumennya. Lalu bagaimana perusahaan dapat memelihara supaya identitas dan asosiasi ini tetap tinggal di benak konsumennya? Yakni melalui integrated marketing communication, komunikasi pemasaran yang terus dilakukan secara berkelanjutan. Apakah melalui aktivitas public relation, advertising, direct selling, kemudian informasi di media sosial, di website. Nah, itu dilakukan secara integrated melalui marketing communication tools-nya. Sehingga dengan demikian identitasnya tetap melekat di benak konsumen. Oke, itu materi di sesi ini. Terima kasih dan sampai jumpa. Salam.